Oh iya siap. Lali di sini. Lamongan, namun dia tinggal kos di Kota Tuban. Kemudian kejadiannya berawal ketika tanggal 13 Maret ada orang tua korban. Jadi korban ini 6 orang, ya. Rata-rata SMP. Jadi berasal dari di Bojonegoro. Keenamnya ini berasal dari satu sekolah yang sama, sekolah yang berasrama di Bojonegoro. Nah, kemudian ceritanya ketika salah satu orang tua dari temannya korban ini mencari di sekolah tersebut kenapa anaknya tidak pernah pulang. Akhirnya diberitahu bahwa anaknya itu, ya, teman-teman korban ini pergi ke Tuban menemui temannya. Ya, disebutlah nama saudara Yusak ini. Kemudian akhirnya dua di antara 6 korban tadi menemani orang tuanya temannya tadi mencari ke Kota Tuban. Setelah dicari, mereka menuju ke Polsek Tuban. Kemudian dua dari korban tadi itu menunjukkan salah satu alamatnya saudara Yusak ini. Diketahui yang bersangkutan kos di daerah belakang Posbum di Kelurahan Sedangrejo. Nah, kemudian ditemukan yang bersangkutan di dalam kamar kos. Adapun perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan adalah, jadi ketika mereka si tersangka ini ketemu dengan dua orang korban di salah satu tempat ibadah, sekitar tempat ibadah, kemudian berkenalan di situ. Berkenalan, kemudian yang bersangkutan ini menukarkan nomor handphone. Jadi kalau nanti pengen ketemu saya, silahkan hubungi nomor saya. Seperti itulah ceritanya. Kemudian awal Januari tersangka ini ketemu dengan korban, ya, ternyata korban yang tadi dua orang tadi pulang ke asramanya itu bercerita kepada teman yang lain. Saya ketemu seorang laki-laki yang baik, ya, kemudian ramah sama mereka. Akhirnya berenam ini akhirnya kenal sama yang bersangkutan, tapi ketemunya kadang 2 orang, kadang 1 orang. Nah, kemudian mulai awal Januari, ternyata setelah tadi ketemu di Tuban tadi, yang bersangkutan ini mulai melakukan perbuatan asusila kepada korban. Jadi selama ini yang bersangkutan sudah melakukan kurang lebih 8 kali di antara 6 korban itu. Tempat kejadian antara lain di salah satu sekitar tempat ibadah di Tuban, kemudian di kos-kosan korban, satu lagi di atas truk. Selain itu yang bersangkutan juga berupaya untuk melakukan sodomi. Namun karena di antara korban ada yang kesakitan, jadi tidak berhasil. Namun ada yang berhasil 1 orang. Kemudian kenapa korban ini tertarik dengan tersangka? Karena tersangka ini setiap ketemu dia memberikan baju, memberikan tas, memberikan jaket, jadi kesannya baik. Nah, kemudian setelah kejadian 13 Maret itu ada orang tua yang mencari teman korban, akhirnya terungkap bahwa selama ini yang bersangkutan melakukan itu. Dari keterangan tersangka diketahui yang bersangkutan sudah menikah 3 kali. Kemudian dulu pernah berprofesi sebagai penjual baju menggunakan sepeda motor keliling di Kabupaten Tuban di beberapa kecamatan. Akhirnya sejak berpisah dengan istri yang ketiga, istri sirinya ini, yang bersangkutan berjualan online. Penyidik melakukan penggeledahan di tempat kos tersangka. Di sana ditemukan beberapa barang bukti yang tadi kita tunjukkan, termasuk di situ ada gambar, ya, ada poster foto yang bersangkutan dengan beberapa korban. Karena yang bersangkutan ternyata pernah menjadi korban juga ketika usia remaja, umur 13 tahun. Ya. Kita tanya kenapa melakukan itu, karena pernah menjadi korban, kemudian pengen mengulangi itu sekaligus melampiaskan apa yang pernah dialami.
Kita kenakan undang-undang perlindungan anak. Ya, karena korban di bawah umur rata-rata. Statusnya duda berarti tadi. Statusnya duda. Sudah 3 kali. Punya anak kan pelaku? Katanya pernah punya anak umur 4 bulan meninggal, ya? Ya, 4 bulan meninggal. Pak, motivasinya kok nyodomi anak itu kenapa Pak? Ya teraspirasi waktu saya masih muda, mungkin ada efek seperti balas dendam gitu. Yang keras soalnya. Balas dendam. Dulu korban gitu berarti. Ya, saya dulu korban selama 3 tahun. Waktu belum menikah. Ya, masih pelajar. Ketika Masih belajar. dulu, SMP kelas jadi 1 sampai kelas 3. Mas, ada kekerasan kok enggak dalam melakukan itu? Enggak ada. Ya mau gitu. Iya, secara spontanitas. Hanya dikasih tas sama Iya. Kamu kan mengalami ketika masa remaja 13 tahun. Setelah itu sekarang udah hampir 30 tahun. Kenapa baru melakukan sekarang? Bukan sejak beberapa tahun. Ya, Kenapa? mungkin karena saya saat ini kan lagi pisah dengan istri. Mungkin salah satunya itu depresi juga. Kemudian ada ya broken heart lah, istilah bahasanya broken home gitu. Terus kamu melihat anak-anak itu gimana? Perasaanmu? Kebetulan anak-anak ini terus saya teringat waktu di pondok. satu kali. Berapa? Di tempat ibadah. Itu di mana? Di aula, Di area. Oke, ada lagi yang lain?